Pemerintah Indonesia akan menyambut kedatangan tamu kenegaraan penting, yaitu Raja Yordania, Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Kunjungan 2 hari ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 November 2025 dan Sabtu 15 November 2025. Jadi Raja Abdullah II bin Al-Hussein ini adalah kepala negara Yordania yang menjabat sebagai Raja Kerajaan Hashimiyah Yordania. Ia telah memimpin kerajaan ini sejak naik takhta pada 7 Februari 1999, melanjutkan garis keturunan Wangsa Hashimiyah. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, Raja Abdullah II ini aktif dalam diplomasi regional dan juga internasional, memperkuat kemitraan di bidang ekonomi, investasi, keamanan, dan juga pembangunan berkelanjutan. Mengutip dari laman resmi Kerajaan Yordania, kedatangan Raja Abdullah II ke Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian tur kerja Asia. Yang Mulia Raja Abdullah II dilaporkan berangkat dari Yordania ini pada hari Sabtu menuju Tokyo, kemudian perhentian pertama ini dalam tur kerja Asia yang meliputi Vietnam, Singapura, Indonesia, dan juga Pakistan. Nah, di Jakarta, Raja Abdullah II ini akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan bertemu dengan perwakilan Dana Kekayaan Negara Indonesia, yaitu Danantara Indonesia. Nah, tujuan utama Raja Abdullah II mengunjungi beberapa negara Asia ini untuk memperkuat kerjasama ekonomi, investasi, dan perdagangan antara Yordania dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Nah, kunjungan ini merupakan kunjungan balasan juga atas kunjungan Prabowo yang telah berkunjung ke Yordania pada April lalu. Dalam kunjungan ini, penandatanganan 3 MOU dan satu perjanjian kerjasama disaksikan langsung oleh kedua pemimpin. Ruang lingkup kerjasama kabarnya mencakup bidang pertahanan, riset dan pendidikan, keagamaan serta pertanian. Dan sebagai bentuk penghormatan resmi dan juga pengamanan perjalanan tamu negara, ini akan diterapkan pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama ibu kota Jakarta, khususnya jalan-jalan yang akan dilalui dalam rangkaian kedatangan dan agenda Raja Yordania mulai pada Jumat 14 November mulai pukul 16 hingga selesai dan dilanjutkan pada 15 November mulai pukul 10:30 hingga selesai. Mengutip dari Instagram @tmc Polda Metro, berikut 8 ruas jalan utama di Jakarta yang bakal mengalami pengaturan lalu lintas sementara. Ada Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Maijen Sutopo. Nah, penutupan atau pengalihan lalu lintas ini tentunya bersifat situasional ya, Tribuners, dan hanya berlangsung singkat, yaitu hanya pada saat rangkaian temu terkait kenegaraan melintas. Nah, dengan demikian, pengguna jalan diharapkan untuk memperhatikan petunjuk lalu lintas, kemudian rambu pengalihan dan arahan petugas yang akan diterapkan selama kunjungan tersebut berlangsung. Dan memang kunjungan Raja Yordania ini cukup tersorot ya, Tribuners. Tapi ada yang penasaran nggak sih sama hubungan kedua pemimpin negara ini? Presiden Prabowo Subianto kabarnya dikenal sangat akrab dengan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Abdullah II Ibnu Al-Hussein. Hubungan karib itu terjalin kabarnya sejak masa muda ketika keduanya menempuh pendidikan di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada masa itu, keduanya kabarnya masih berusia muda. Dan Prabowo ya kita ketahui adalah perwira muda TNI AD, sementara Abdullah II Ibn Al-Hussein ini adalah pangeran yang sedang meniti karir militer di Angkatan Darat Yordania. Selepas itu, Abdullah II Ibn Al-Hussein ini melanjutkan karir militernya hingga akhirnya naik takhta menjadi Raja Yordania pada tahun 1999. Sedangkan Prabowo melanjutkan karir di TNI hingga kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih menjadi Presiden RI sejak tahun 2024. Kedekatan berlanjut ketika keduanya ini memimpin masing-masing negara saat Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania pada April 2025 lalu dan saat itu Raja Yordania kerap memanggil Prabowo ini dengan sebutan hangat sebagai my brother atau long time friend.
Nah, kedekatannya ini sejak di Fort Benning juga diungkap oleh Abdullah II di Istana Al-Husainiyah, Amman, Kerajaan Yordania Hashimiyah pada Senin 14 bulan 4 2025. Dia bilang bahwa mereka ini sudah bersahabat ketika sama-sama masih menjadi prajurit muda di masa lalu. Ia mengungkapkan bahwa persahabatannya ini terjalin selama berpuluh-puluh tahun. Dan senada, Prabowo ini mengakui bahwa ia bersahabat dengan Abdullah II Ibn Al-Husain sejak mereka ini masih muda. Bahkan sampai saat ini pun, Prabowo merasa mereka ini masih berjiwa muda. Dan bukan hanya di ucapan, kedekatan keduanya ini juga ditunjukkan melalui gerak-gerik dan jamuan Tribunars. Pesawat yang membawa Prabowo ini mendapatkan pengawalan ketat dari dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania. Di bawah tangga pesawat, Raja Abdullah II telah menanti untuk memberikan sambutan langsung yang dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di lapangan udara. Dan sebagai penutup upacara, dua pesawat tempur ini kembali melintas di atas lokasi upacara. Dalam pertemuan ini, Tribuners, ternyata ada beberapa hal yang cukup menjadi sorotan juga. Salah satunya, ada kabar bahwa Indonesia ini mulai merencanakan seputar pengiriman tentara ke Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan bahwa ada dua alternatif untuk rencana pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dari Indonesia ke Gaza, Palestina. Syafri mengungkapkan bahwa alternatif yang pertama ini adalah pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia dikirim di bawah naungan PBB. Hal ini diungkapkannya seusai menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Mayor Jenderal Pilot Yosef Ahmed Al-Hunaiti di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada Jumat 14 November. Nah, yang kedua, alternatifnya adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat. Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Namun untuk itu, Indonesia ini kabarnya juga membutuhkan dukungan dari negara-negara Arab terkait rencana pengiriman pasukan pemelihara perdamaian ini. Syafri mengungkapkan setidaknya ada 5 negara. Ini ya, Syafri dan juga beberapa pihaknya ini mengatakan bahwa hal itu akan menjadi salah satu topik yang bakal dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II dari Yordania yang rencananya ini memang kita ketahui digelar di Istana Negara sore ini. Indonesia ini ujarnya memiliki kepentingan dalam rangka perdamaian di Gaza, baik itu di bawah PBB maupun atas inisiatif dari Presiden Amerika Serikat. Dan hasil pembicaraan dari Presiden Prabowo dan juga Raja Abdullah II di Istana Negara sore ini juga akan menjadi bagian dari pedoman dalam rangka rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.